Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada komentar atau respon yang sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi dan Bung Fahri Hamzah mengenai usulan para purnawirawan TNI, yang dimana mereka ingin meminta Mas Gibran dicopot atau diganti saja sebagai posisinya wakil presiden. Dan kedua tokoh tersebut, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat dan Fahri Hamzah, menjelaskan bagaimana motif para purnawirawan ini yang ingin menjatuhkan Mas Gibran. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Intinya mereka marah karena Jokowi dan keluarga. Kalau sekarang Mas Gibran diributkan, kenapa sih diributkan terus-terusan? Apakah karena proses mekanisme di MK ini? Menurut saya sih, itu mah faktor pemicu. Faktor pemicu yang paling utamanya apa ya? Marah aja. Pak Jokowi dan keluarga yang diharapkan dukung pasangan ini, tiba-tiba mencalonkan diri dari berpasangan dengan yang lain. Itu aja masalahnya. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya pergi. Kalau separuh kekuatannya pergi, emang bagaimana? Ya potensi kalahnya tinggi. Terus kenapa Mas Gibran dimasalahin? Mas Gibran dimasalahin kenapa? Karena bukan persoalan hanya anak presiden yang dimalahin. Anak presiden juga banyak kok. Gitu loh. Masalahnya yang dimasalahin itu adalah memang kualifikasinya juga memenuhi syarat. Bahasa Inggrisnya pintar. Memimpinnya bagus, Pada saat orang lain nih, tempat sampahnya kebakaran, sampah di Bantar Gebang numpuk nggak keurus, gitu ya. Tuh di Solo sudah bikin tuh pabrik pengelolaan sampah. Nanti melahirkan energi listrik. Bukankah itu prestasi? Ya kan? Ya, terlepas dari persoalan bahwa kontroversi banyaknya proyek strategis nasional di situ, tetapi juga manajemen kepemimpinannya baik. Jangan salah loh. Bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi pada waktu itulah dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran itu pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya, abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia,
seperti Mandela gitu ya. Itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali dan dia mengetawakan dirinya karena berkalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil nggak ada orang ribut, ya kan? Karena apa namanya menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut itu saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial, itu yang mereka takuti. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal Angkatan Darat. Rapli Harun sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut si Harun, yang menandatangani pemakzulan Gibran ada 103 jenderal Angkatan Darat, 73 Laksamana, 63 Marsekal, 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, kata Harun, 5 bintang 4, yaitu Pak Roji, Jenderal Tiasno Sudarto, Slamet Sugianto, dan Hanapi. Dan diketahui oleh Jenderal Tri Sutrisno. Jangan lupa kau bilang mantan, ya, mereka sudah selesai, udah jadi mantan. Rapli mau 500 mantan jenderal pun yang menandatangani untuk pemakzulan Gibran itu tidak akan pernah bisa terjadi, karena Gibran itu dipilih secara sah. Kalaupun kalian mau memakzulkan, ya makzulkan presiden sekalian, karena presiden dan wakil presiden dipilih itu satu paket. Kalau menurut si Rapli, banyak dia cerita, kita ambil yang poinnya aja. Rapli menyarankan ada 3 kategori kalau mau memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pertama ya, soal yang terkait dengan pupu papa. Kata si Rapli, memang itu udah 5 tahun ataupun 10 tahun yang lalu, tapi wakil presiden sampai hari ini tidak mengakui itu adalah akun dia. Ya memang bukan akun dia. Kenapa mesti kau paksa dia mengakuinya? Kau buktikan lah. Terus kata Rapli lagi, kata dia, lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran. Lagi-lagi kau percaya sama si Gibran, sama si Panci. Memangnya selama ini apa yang dianalisa si Panci ada yang betul? Buktinya ijazah Pak Joko Widodo nggak betul juga. Panci kok dipercaya? Heran aku nengok kalian ini. Kalau mau mencari masukan itu dari orang yang tidak membenci Bapak Jokowi ataupun Gibran Rakabuming Raka, Panci udah jelas-jelas kelompok kau. Ya iyalah dibilangnya itu milik Gibran. Jangan-jangan itu milik si Panci. Kata si Arun, ya, maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach ataupun dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela dan dia melakukan kebohongan. Aduh, kebohongan apa yang dilakukan Gibran? Kalau memang pupu papa bukan punya dia, masa kau paksa untuk mengakui bahwasanya akun pupu papa itu milik dia? Gak jelas kau.